Film Sang Kiai menceritakan tentang awal mula kedatangan Jepang di Indonesia yang memporak-porandakan pribumi dan membuat masyarakat pribumi semakin tercekik akan kemiskinan. Jepang mengambil banyak cara untuk menarik simpati rakyat, salah satunya adalah dengan cara jalan agama. Film ini menceritakan salah satu tokoh pemuka agama yang terkenal dan mempunyai pengikut yang sangat banyak, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau merupakan salah satu pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang dan merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Awal kedatangan Jepang disambut bahagia dan antusiasme dari masyarakat karena telah dianggap membebaskan mereka dari belenggu Belanda. Namun seiringnya berjalannya waktu, Jepang pun mulai merasa tamak akan kekayaan alam Nusantara dan ingin menguasainya. Hingga pada suatu hari, Kiai Hasyim Asy'ari dituduh telah menghasut rakyat untuk membuat kerusuhan di pabrik cukir, dan kemudian beliau ditangkap oleh pemerintahan Jepang dan dipaksa untuk menandatangani untuk melakukan sekere atau penyembahan kepada Dewa Matahari yang dilakukan tentara Jepang. Namun Kiai Hasyim Asy'ari menolak dan kemudian mendapatkan siksaan oleh tentara Jepang. Melihat Kiai Hasyim Asy'ari disiksa, para santri Pondok Pesantren Tebu Ireng pun berbondong-bondong mendatangi markas Jepang. Tapi upaya mereka tidak membuahkan hasil yang maksimal. Hingga pada akhirnya Jepang pun memutuskan untuk memindahkan Kiai Hasyim Asy'ari ke Mojokerto karena kedatangan para santri yang terus berdatangan. Wahid Hasyim menempuh dan para tokoh lainnya menempuh dengan jalan diplomasi. Mereka mengadakan rapat pertemuan untuk membahas strategi melawan Jepang, yaitu salah satunya dengan mendukung pemerintahan Jepang dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Jepang, serta mendirikan panitia pembelaan NU di Jawa. Kemudian dibantu dengan Hamid Ono, para petinggi Jepang pun memutuskan untuk membebaskan para kiai yang ditawan pada tanggal 7 Desember 1942 hingga pada Oktober 1943 seluruh kiai yang ditawan telah dibebaskan. Hingga akhirnya Jepang pun memutuskan untuk mengumpulkan seluruh kiai yang telah dibebaskan dan membubarkan organisasi MIAI dan mendirikan Masyumi yang dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Jepang pun meminta untuk Masyumi untuk memberikan khotbah propaganda yang bertemakan tentang meningkatkan hasil alam kekayaan bumi dengan menyentil ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Al-Quran untuk menarik simpati masyarakat. Kebijakan pemerintahan Jepang untuk meningkatkan hasil kekayaan bumi ini pun ditolak oleh beberapa kalangan. Salah satunya adalah Kiai Haji Zainal Mustafa yang menolak kebijakan Jepang tersebut. Hingga akhirnya Jepang pun memenggal kepala Kiai Haji Zainal Mustafa di depan masyarakat umum agar masyarakat umum takut dan tunduk kepada pemerintahan Jepang. Melihat keadaan tersebut, tokoh Harun pun tidak terima dan meminta Kiai Hasyim Asy'ari untuk menghentikan kebijakan tersebut. Namun Kiai Hasyim Asy'ari menolak dan terus mengikuti kebijakan Jepang. Hingga akhirnya Harun pun pergi meninggalkan pondok pesantren. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang telah kalah oleh sekutu. Keadaan Jepang di Indonesia semakin tercekik sehingga para tokoh kemerdekaan Nusantara pun mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Hingga 3 hari kemudian kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dan Bung Tomo pun ikut menyuarakan kemerdekaan tersebut di depan rakyat Surabaya dengan menyebut keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Film ini diakhiri dengan meninggalnya Kiai Hasyim Asy'ari yang nasihatnya masih banyak dibutuhkan oleh tokoh proklamasi kemerdekaan dan menjadi kerinduan yang sangat berat bagi para santri dan keluarga terdekat akan meninggalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari.